Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk memantau pembukaan perdagangan saham pada hari ini bersama jurnalis Metro TV Insan Suwardi yang melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia di Jakarta. Insan, apa yang menyebabkan indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia pada pagi ini berhasil menguat, sedangkan kalau kita melihat pergerakan bursa regional rata-rata bergerak melemah? Jessica, kalau kita lihat dari pembukaan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari ini, memang kalau kita bandingkan pada penutupan hari Senin lalu yang ditutup terkontraksi, sejumlah data perekonomian telah disampaikan dari dalam negeri menjadi salah satu sentimen penguat kinerja indeks harga saham gabungan pada hari ini. Selengkapnya kita akan bahas dari papan Bursa Efek Indonesia, yang mana pembukaan sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga saat ini atau 1 jam 11 menit setelah melanjutkan perdagangan sesi pertama, indeks masih mencatatkan kinerja positif di zona hijau penguatan 0,31%, yang mana indeks masih bertahan di level 6.254 atau penguatannya sekitar 19 hingga 20 basis poin dengan catatan nilai transaksi sekitar 3,8 triliun rupiah. Sedari para analis menilai, Jessica, kalau kita lihat apa yang membuat kinerja indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia mampu mencatatkan penguatan di tengah kinerja yang cukup bervariasi dari sejumlah bursa secara regional. Misalnya dari pengamat pasar modal Wahyu Laksono menilai bahwa penguatan indeks harga saham gabungan didorong sejumlah sentimen dari domestik yang mampu mempertahankan kinerja zona hijau indeks harga saham gabungan. Misalnya dari indikator makro yang cukup solid melalui rilis data Badan Pusat Statistik, yang mana kalau kita lihat kemarin dari BPS telah menyampaikan sejumlah rilis data terkait bagaimana capaian inflasi di bulan Juli yang tetap dinilai terkendali di level 2,88% secara year-on-year. Setelah itu juga terkait dengan indeks dari Purchasing Manager Index atau PMI manufaktur yang mana Indonesia kembali masuk ke zona ekspansif di level 50,2, yang mana kalau kita lihat sebelumnya masih berada di zona kontraksi. Selain itu juga dari pasar juga akan menanti bagaimana rilis dari laporan keuangan terkait bagaimana kinerja dari PDB kuartal kedua, ini masih akan dirilis, yang mana dari para pelaku pasar akan menantikan bagaimana hasil dari laporan keuangan nasional kita. Selain itu juga dari pengamat juga menilai bahwa pergerakan nilai tukar rupiah ini juga menjadi salah satu hal yang dimonitor dari para pengamat terkait bagaimana kalau kita lihat kemarin indeks dari nilai tukar rupiah mampu mencatatkan penguatan terhadap dolar Amerika Serikat sekitar 0,37%. Jika kalau kita lihat juga dari pergerakan range kurs JISDOR Bank Indonesia per tanggal 31 Juli atau di akhir bulan Juli lalu dan di awal Agustus ini terjadi penguatan sekitar 0,37% atau dari level 18.058 ke 17.991. Namun kalau kita lihat pada perdagangan saat ini, nilai tukar rupiah masih mengalami pelemahan 0,46% atau berada di level 18.035 terhadap dolar Amerika Serikat. Sehingga berbagai sentimen ini menjadi salah satu hal yang mempengaruhi perdagangan pasar atau perdagangan pasar modal saat ini. Namun kalau kita lihat secara garis besarnya, indeks masih akan mampu melanjutkan penguatan. Kalau dari Wahyu menilai bahwa level 6.200 sampai dengan 6.300 ini masih menjadi salah satu nilai resisten yang akan dipantau. Apabila indeks mampu tembus hingga level 6.300, artinya indeks masih akan mampu melanjutkan potensi bullish ataupun penguatan untuk sepanjang hari ini. Jessica. Baik, terima kasih Insan Suwardi atas laporan Anda langsung dari Bursa Efek Indonesia di Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.